Assalamualaikum. Hari ini kita lanjutkan materi yang pekan lalu ya, tentang garis singgung. Seperti yang kita tahu bahwa garis singgung adalah garis yang melewati lingkaran di satu titik aja. Masih ingat contohnya ya? Misalnya ada sebuah lingkaran. Nih ceritanya ya. Ada sebuah lingkaran. Terus garis yang memotong di satu titik aja, itu adalah garis singgung. Kalau yang ini bukan, karena di dua titik. Nah, garis singgung itu ada dua ya, ada garis singgung persekutuan dalam sama garis singgung persekutuan luar. Kita bahas satu-satu ya, mulai dari garis singgung persekutuan luar. Nah, garis singgung persekutuan luar kayak gini gambarnya. Ini adalah garis singgung persekutuan luar, atau teteh lambangin L ya. Kemudian ini adalah jarak antara titik pusat, lambangnya P. Ini jari-jari lingkaran yang besar, lambangnya R besar. Dan ini jari-jari kecil atau R kecil. Nah, ini kan ada siku-siku nih. Di sini siku-siku ya. Kalau garis singgung ini kita geser, sejauh jari-jari kecil ke sini, ataupun jarak antara titik pusatnya yang digeser ke atas. Lihat di sini, ini jadi terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, seperti yang sudah kita pelajari ya, berarti kalau di sini siku-siku, maka ini adalah sisi miring. Ini jarak antara titik pusat ya yang gesernya. Berarti ini pusat, ini luar, dan yang ini adalah, ini kan jari-jari besar. Ini jari-jari kecil. Berarti yang ini adalah jari-jari besar dikurangin jari-jari kecil. Kayak gitu ya. Maka rumusnya adalah garis singgung persekutuan luar kuadrat, yang ini, dia bukan sisi miring ya, berarti rumusnya dikurang. Yang mana dikurangin yang mana? Pusat kuadrat dikurangin jari-jari besar dikurangin jari-jari kecil kuadrat. Itu rumusnya. Nah, kita bisa menggunakan rumus cepat pakai Pitagoras, asal jangan lupa ya, hafal perbandingan Pitagoras. Ada 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 2, 4, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, dan 20, 21, 29. Masih ada lagi. Cuman yang sering keluar yang ini. Nah, berdasarkan segitiga Pitagoras yang tadi ada di sini, kalau digambar ulang ya, terus diperbesar, diperjelas, jarak titik pusat adalah sisi miring segitiga. Sedangkan garis singgung persekutuan luar adalah tinggi atau alas segitiga. Dan jari-jari besar, selisih jari-jari adalah alas segitiganya. Berarti kalau kita mau nyari salah satu dari sisi ini, sudah gampang kalau sudah hafal Pitagorasnya. Kita ke contoh soal. Misalnya ini. Nah, jarak titik A sama titik B adalah 25 cm. Jari-jari lingkaran yang besar adalah 10 dan jari-jari lingkaran yang kecil adalah 3 cm. Berapakah garis singgung persekutuan lingkaran tersebut? Kalau menggunakan rumus manual, berarti kita harus menggunakan rumus yang tadi ya, yang di atas ini. Nah, ini luar kuadrat sama dengan pusat kuadrat dikurangin selisih jari-jari kuadrat. Jarak pusatnya ini sudah ada ya, 25. AB berarti jarak titik pusat. Kemudian jari-jarinya ada 10 sama 3. Yang ditanya adalah garis singgung persekutuan luar. Berarti kalau luar, jari-jarinya dikurang. Nah, ini kayak Pitagoras biasa ya, 25 kuadrat dikurangin 7 kuadrat. Begitu. Kemudian lanjut, kalau misalnya mau menggunakan rumus Pitagoras, nah ini lebih mudah. Tadi yang diketahuinya adalah jarak antara titik pusat, berarti simpan di sini 25. Kemudian selisih jari-jarinya 10 sama 3 berarti 7 ya.
Nah, kamu tinggal pakai deh Pitagoras. Kalau 7 Pitagorasnya sama 25 berarti tingginya 24. Bisa ya? 24 cm. Gitu. Contoh soal yang lain masih tentang garis singgung persekutuan. Garis singgung persekutuan. Apa ini tadi teh? Luar ya? Oke, contoh ini. Dua buah lingkaran memiliki jarak pusat 17 cm dan garis singgung persamaan luarnya 15 cm. Jika jari-jari lingkaran A 11 cm, berapakah jari-jari lingkaran B yang mungkin? Kalau menggunakan rumus manual, berarti gini caranya. Masukkan ke rumus yang tadi. Garis singgung persekutuan luarnya udah ada 15, berarti 15 kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangin selisih jari-jari kuadrat. Kemudian 17 kuadrat adalah 289, 15 kuadrat 225. Kemudian tukar ruas ya, yang ini jadi ke kiri. Jadi yang ini negatifnya jadi positif ke sini. Terus yang 225 pindah ke kanan jadi negatif. Karena ini kuadrat berarti diakarkan. Akar 64 adalah 8. 8 berarti 10 dikurangin berapa yang hasilnya 8, maka jari-jari kecilnya adalah 2 cm. Gitu. Mudah bukan? Enggak juga ya. Kita pakai rumus Pitagoras agar terlihat lebih mudah. Nah, tadi sudah ada di soal jarak antara titik pusatnya 17, kemudian garis singgung persekutuan luarnya 15. Nah, kalau kamu sudah hafal Pitagoras, berarti kan udah tahu ya jawabannya. Kalau Pitagoras dari 15, 17 itu berapa? 8 ya, 8, 15, dan 17. Berarti selisih jari-jarinya harus 8. 10 dikurangin berapa yang hasilnya 8? Berarti dikurangin 2 cm. Gitu. Bisa ya? Oke, lanjut ke garis singgung persekutuan dalam. Nah, kalau garis singgung persekutuan luar kan tadi ke sini garisnya. Kalau garis singgung persekutuan dalam mah ke sini nyebrang ke dalam. Makanya dia lebih panjang. Rumusnya hampir sama seperti tadi, hanya kalau garis singgung persekutuan dalam, garis singgungnya yang ini digeser sejauh R kecil. Jadi kayak gini Pitagorasnya. Sehingga alas segitiganya adalah R besar ditambah R kecil. Kalau yang tadi kan selisih jari-jari, kalau ini jumlah jari-jari. Rumusnya adalah garis singgung persekutuan dalam kuadrat sama dengan jarak antara titik pusat kuadrat dikurangin jumlah jari-jari kuadrat. Oke, contoh soal misalnya tadi ya. Ini cara cepatnya ya. Cara cepatnya cuma beda di sini aja. Kalau garis singgung persekutuan dalam, jari-jarinya ditambah. Pusatnya sama di sisi miring. Contoh misalnya dua buah lingkaran dengan jari-jari A sama dengan 5 cm dan jari-jari B 1 cm. Jarak titik pusat dari A ke B adalah 10. Berapakah panjang garis singgung persekutuan dalam? Berarti ini yang tanyain ya, garis singgung persekutuan dalam. Nah, kalau kita pakai rumus Pitagoras, ini akan lebih cepat. Kalau garis singgung persekutuan dalam berarti ditambah ya jari-jarinya. 5 ditambah 1 adalah 6. Pitagorasnya dari 6 dan 10. Berarti berapa? 6, 8, 10 ya. Sudah deh dapet. Gitu. Paham ya? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan chat. Terima kasih. Selamat mengerjakan soal.